Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Setelah kita faham hakikat ibadah, ya, tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka tentu kita pengen ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak sia-sia. Kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima ibadah kita yang sedikit ini, ya. Jangan sampai kita sudah berlelah-lelah, bercapek-capek dalam ibadah, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, ya, berpuasa, termasuk aktivitas-aktivitas umumnya manusia, atau kadang sering disebut dengan yang ibadah ghairu mahdoh, ya. Itu seperti kita bekerja dan sebagainya. Ternyata gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 24. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansyura. Lalu dihadapkanlah kepada kami semua amalan-amalan itu, kemudian kami jadikan semua amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Waliyadu billah, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dengan sia-sianya amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang hakikatnya akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak adalah dia harus memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah an takuna khalisatan lillah. Ibadah itu harus ikhlas, disembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah panjang lebar membahas ikhlas ini, ya, di video-video sebelumnya. Nah, paling tidak satu dalil saja, ya, yang Allah firmankan dalam masalah ini, ya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikatkan Allah dalam peribadatan itu dengan sesuatu apapun. Ya kan? Hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersyirikatkan Allah dalam ibadahnya itu dengan sesuatu apapun. Ya, Allah ingin kita itu mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk selain Allah. Yang kedua adalah syarat terima ibadah antakuna shawaban ala sunnati Rasulillah SAW. Hendaklah ibadah itu kita sesuaikan betul dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa harus begitu? Ya karena kan Nabi yang mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan mandat dari Allah untuk menyampaikan agama ini. Maka tentu beliaulah yang mengajarkan agama ini kepada manusia, ya. Ini alasan sederhana kenapa kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan dalilnya juga sangat banyak bertebaran. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Nah, ini kita singgung dalam akhir video kita tentang menumbuhkan cinta kepada Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian memang mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ada perintah untuk mengikuti
Rasulullah SAW di surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul itu ambillah, laksanakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, ya tinggalkan. Sederhana aja kan? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, wa jima'uddin aslani. Ya, asal dari agama kita ini sebenarnya hanya dua ya. Yaitu apa? Alla na'budu illallah wa la na'budu illa bima syara'a. Asal ibadah kita, asal agama kita yaitu adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, la na'budu bil bid'ah. Kita tidak menyembah Allah dengan cara-cara yang baru, ya, cara-cara yang tidak ada dari contoh Nabi SAW atau sering disebut dengan bid'ah. Nah, sederhana kan? Nah, sudah ada contohnya loh. Kenapa tidak kita ikuti saja, ya kan? Maka ikhwan fillah sadaqallah, ketika seseorang itu ya membuat hal yang baru dalam ibadah, memang tinjauan agama kita ini sangat tegas ya. Banyak mungkin kita sudah mendengar hadis Nabi SAW ya. Maka orang itu kalau membuat ibadah yang gak ada tuntunannya, dia tertolak dia. Dia bisa terancam dengan neraka ya. Mungkin insya Allah di lain kesempatan kita buat video khusus tentang membedah terhadap bid'ah ini gitu. Karena banyak orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, masa dikit-dikit bid'ah, masa dikit-dikit bid'ah dia. Ya sebenarnya kita juga tidak membid'ahkan semua praktek-praktek yang tidak dikerjakan Nabi SAW, tidak. Sebenarnya ada rampu-rampunya gitu. Tapi kan ya itu tadi, ya kalau bisa jangan kebablasan lah, jangan kebablasan. Intinya ibadah ini sebenarnya sudah ada syariatnya. Insya Allah nanti kita buat video khusus tentang bagaimana sih hakikat bid'ah itu ya. Kita tidak tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini ataupun tidak menyulitkan juga. Islam ini agama yang moderat ya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Fawaid beliau ya, halaman 49. Ya, beliau itu menerangkan apa? Kata beliau, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iktida'in. Amal itu kalau tidak ada keikhlasan dan tidak ada iqtida, tidak itu mengikuti Nabi ya Muhammad SAW. Kalau musafiri yamla'u jarabahu ramalan. Ibaratnya seperti musafir yang mengisi kantongnya, mengisi perbekalannya itu ramalan, dengan batu-batu, dengan kerikil, dengan pasir. Yufkiluhu, itu hanya bikin berat dia. Wala yanfa'uhu, dan tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kita sudah bicara panjang lebar Pak kan tentang hidup dunia ini kayak perjalanan menuju Allah. Kita butuh bekal. Nah, bekalnya itu harusnya adalah sesuatu yang membuat perjalanan kita ini bisa lancar gitu. Kalau kita mau ke Jakarta Pak, tentu kita pengennya kan bawa uang ya pasti, bawa makanan, bawa minum kalau haus. Nah ini ke Jakarta dia malah bawa batu ya kan, dia bawa apa, misalnya kayu, masukin tas untuk apa? Ya, kita hidup di dunia mau menghadap Allah nanti akan ada timbangan amal itu, ya bawalah ya sesuai dengan nanti apa timbangan amal kita, yaitu apa? Satu, ikhlaslah dalam ibadah ini hanya untuk Allah dan ikutilah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai. Ya, itu berarti kita ibaratnya tasnya itu sudah
membawa perbekalan yang benar. Kita bawa uang, kita bawa air, bawa makanan. Kita nggak akan membawa pasir, batu dalam tas kita. Nah, kalau amal itu nggak sesuai dengan ya Allah inginkan, ya tidak dipersembahkan untuk Allah, ya nggak terima. Tidak dikerjakan sesuai sunnah Rasulullah, juga nggak terima. Kita cuma salah satu mengutamakan yang hanya ikhlas saja yang kita jaga. Banyak orang ibadah itu ikhlas untuk Allah, tapi dia nggak belajar. Akhirnya apa? Ibadahnya nggak sesuai dengan tuntunan nabinya. Nah, ada orang yang belajar terus, ya menyesuaikan ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Misal sholat, dia baca itu berbagai macam buku-buku sholat Nabi, kan? Karena ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat sholat. Dia beli baca macam-macam buku kitab sifat sholat Nabi. Tapi dia lalai dalam menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sudah bagus, benar, tapi ternyata dia kerjakan sholat itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia akan merugi seregi-reginya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.